Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam pertanyaan kepada The Brondol, bicara petani menanyakan bagaimana kondisi kelapa sawit saya ketika kondisinya adalah tergenang. Sudah ada dua orang yang menanyakan, nggak ada salahnya kalau kita bahas secara lengkap berkaitan dengan kondisi lahan tergenang dan apa akibatnya. Memang secara kebutuhan air, tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang butuh air dalam jumlah yang banyak di dalam siklus hidupnya. Akan tetapi bahwa tanaman kelapa sawit juga tidak akan berkembang dengan baik apabila dalam kondisi yang genangan. Kondisi yang tergenang akan merubah mekanisme di dalam tanah kita. Yang dulunya ada oksigen, akibat tergenang maka oksigen akan tertekan, maka akan berubah menjadi dari aerob menjadi anaerob atau kondisi kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini ataupun kadar oksigen yang rendah akibat adanya genangan akan merubah banyak hal terkait unsur hara di dalam tanah kita. Ketika air yang banyak di dalam air genangan melimpah di lahan kita, tanaman kelapa sawit akan cenderung menguning. Menguningnya ini bisa dikatakan relatif kompleks. Dan yang paling utama adalah kekurangan unsur hara nitrogen pastinya. Karena nitrogen yang ada akibat adanya kondisi menjadi basah, maka konsentrasi yang tingginya cenderung menjadi amonium, yang ketika terjadi panas sedikit saja penguapan amoniak akan terjadi. Wah, dia terbalik di dalam kondisi yang kering. Yang kering itu bahwa penyerapan nitrat lebih banyak, konsentrasi nitratnya lebih banyak. Nah, di dalam limpahan banjir ataupun limpahan apapun itu, ataupun misalnya daya tampungnya meluap, terlebih lagi di gambut, karena bahwa gambut yang melimpah, air yang melimpah akan memporak-porandakan kondisi pH yang ada di dalam tanah kita. pH yang ada di dalam tanah kita yang diberikan, misalnya di gambut kita sudah memberikan dolomit atau kalsium, magnesium, karbonat, ini menginginkan kondisinya menjadi netral, ternyata terjadi banyak limpahan, maka pH akan cenderung turun kembali. Ketika pH turun kembali ini juga akan berakibat banyak hal. Akan bahwa penyerapan pada pH 4, misalnya pH yang 4 ini, maka penyerapan nitrat jauh lebih banyak daripada amonium. Walaupun nanti kita akan lihat konsentrasinya pastinya. Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, bahwa kondisi yang tergenang ini memang menjadi sebuah kondisi takdir yang kita susah memilihnya. Maka sebagai petani bagaimana langkah strategiknya? Langkah strategik petani di daerah-daerah yang sering tergenang, maka solusinya adalah yang pertama, ketika tanamannya masih kecil, maka kita bisa melakukan dengan misalnya tapak timbun misalnya. Ditimbun sehingga dalam kondisi yang banjir meluap, tanaman kita tidak tergenang di daerah mekanisme, tidak seluruh daerah perakarannya akan tergenang, karena masih ada daerah tapaan yang menjadi tempat pertumbuhan akar tanaman kelapa sawit kita. Tapi ketika di dalam proses lahan kita sering tergenang, maka syarat yang saya berikan kepada petani, yang pertama adalah bicara tentang tapak timbun, yang kedua adalah mekanisme drainasenya. Tergenang di daerah-daerah banjiran yang tidak bisa dielakkan, apalagi di bulan 12 terjadi ruap di daerah pasang surut, maka solusinya adalah selain tapak timbun adalah tapak timbun juga kadang-kadang tidak bisa mengakomodir ketika kondisi ruapnya besar banget ataupun banjirnya besar banget. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan perbaikan fasilitas drainasenya. Ketika air meluap, tergenang 2 hari, 3 hari, tapi begitu surut, jangan sampai airnya itu benar-benar tertahan di lahan kita. Caranya adalah bagaimana membuat saluran drainase berfungsi dengan bagus. Bagaimana pencucian di daerah paritnya, yang belum ada paritnya segera dibuat paritnya, sehingga ketika airnya surut, sudah mulai surut, ya di lahan kita sebisa mungkin nol. Jangan hanya berpikir bahwa daerah tergenang, kondisinya kuning, kemudian solusinya adalah pemupukan. Itu nomor 2. Setelah kondisi lahannya bagus, baru bagaimana kita memikirkan metode pemupukan yang bagus. Nah, berkaitan dengan pemupukan ini, di daerah yang sering tergenang, maka akan kekurangan unsur hara yang relatif kompleks pastinya, apalagi tergenang dalam jangka waktu yang lama. Ketika daerah yang tergenang, maka unsur hara yang kurang paling banyak adalah nitrogen. Sebagai
banyak hal di dalamnya, misalnya pembentukan protein, pembentukan hijau daun, maka daerah yang sering tergenang jangan kaget kalau misalnya warnanya akan menjadi warnanya kuning pucat secara keseluruhan, karena memang daerah yang tergenang sering akan terjadi kekurangan nitrogen dalam jumlah yang banyak. Sampai kalau tidak tertangani, maka daerah yang tergenang itu biasanya akan mengalami peranggasan atau pengeringan pelepas sampai ke bawahnya juga. Ini memang tanda-tanda di daerah yang tergenang. Nah, bagaimana metode pemupukannya, Pak Pendi, berkaitan dengan daerah yang tergenang? Maka jangan pernah paksakan memupuk yang masih ada airnya. Itu sebuah prinsip pemupukan. Daerah gambut ataupun yang daerah basah lainnya, selama masih ada air di daerah atas permukaan ini jangan pernah dipupuk, karena faktor efisiensinya akan rendah dan justru kadang-kadang berbalik arah menjadi berbahaya bagi tanaman. Ketika pemupukannya hanya bisa diletakkan saja tanpa ditabur secara sempurna pada daerah yang genangan itu, yang di genangan kecil ada airnya, dikasih urea dalam jumlah yang banyak, maka bahwa kelarutan akan berubah menjadi larutan urea yang berkonsentrasi tinggi. Berkonsentrasi tinggi akan berdampak negatif pada bulu-bulu akar yang tumbuh di sekitar genangan itu. Nah, metodenya ketika terjadi genangan dan surut, maka yang harus dilakukan adalah pemupukannya. Jika memang dirasa kita perlu, ataupun apalagi di daerah gambut, maka pemupukannya jangan langsung urea. Saya sampaikan jangan langsung urea, lebih bagus adalah dilakukan netralisasi tanah dulu, misalnya dengan cara tergenang sampai sebulan ataupun 2 bulan, di mana sudah kuningnya sudah luar biasa itu, dan ketika diatuskan pertama kali maka pemupukannya adalah saya sarankan menggunakan dolomit. Kenapa dolomit? Karena bahwa dolomit selain memberikan unsur hara kalsium dan magnesium, tapi berfungsi juga untuk menetralisasi di daerah perakaran ini, biar akar serapnya berfungsi dengan baik nantinya. Jangan terkendala pH yang rendah. Karena bahwa air yang meluap relatif akan mengasamkan daerah di perakaran kita. Ketika kita langsung memupuk urea, sementara kondisinya pH-nya masih rendah, juga tidak efektif. Maka perbaiki dulu kimiawi di bidang masalah pH-nya dulu, dengan cara pemberian dolomit yang disesuaikan dengan umur tanaman, kilogramnya disesuaikan dengan umur tanamannya. Nah, kemudian Pak Pendi, apakah fosfat dulu, atau kalau memang kondisinya memang harus diprioritaskan perbaikan hijau daunnya atau kekurangan nitrogennya, apakah bisa dilompati? Bisa saja. Tapi kalau misalnya dolomit kemudian seminggu lagi rock fosfat, ya juga nggak ada masalah, karena memang keduanya tidak ada masalah. Tapi ketika mau prioritas Pak Pendi ini nggak ada rock fosfat dan sebagainya, bagaimana perbaikannya? Dolomit dulu, masukkan ureanya. Dolomit sekitar seminggu 2 minggu, ya minimal 2 minggu. Dalam kondisi habis basah, maka cepat bereaksi. Ketika setelah itu masukkan urea dalam jumlah yang sesuaikan dengan dosis yang sesuai dengan umur tanamannya. Nah, yang sering terjadi adalah bahwa kita tidak bisa masih berpegang teguh bahwa pemupukan harus ditebar. Lah, kita sudah tahu bahwa kondisi kita adalah kadang kondisinya banjiran di daerah pencucian yang besar, maka relatif bagaimana metode pemupukannya, daripada disebar banyak yang hilang. Karena bahwa nitrogen atau yang diberikan dalam bentuk urea ataupun ZA sendiri memiliki berat yang ringan. Saya bilang mudah larut dan ringan. Begitu di air genangan, maka air yang surut akan membawa partikel-partikel ataupun nitrogen yang sudah terlarut itu, ya hilang semuanya. Ya wajar, maka pemupukannya harus segera disusulkan urea atau ZA-nya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, supaya kita nggak gagal paham bahwa jangan berpikir bahwa pemupukan tanaman yang kuning harus segera dipupuk. Jangan. Perbaiki dulu kondisinya, baru kita melakukan pemupukan sesuai dengan umur tanaman dan jenis prioritas yang harus kita laksanakan. Itu mungkin saran dari saya. Mungkin jika ada kesalahan mohon maaf ya. Ini pandangan dari saya yang pengen bahwa petani juga bisa menikmati daerah-daerah banjir, bisa menikmati produksi yang tinggi. Semoga Allah memberikan Anda semuanya kebahagiaan tanpa syarat, dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.